Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman semuanya, selamat berkunjung kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar aplikasi Jawami'ul Kalim, yaitu aplikasi sunnah atau hadis. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial apa sih penjelasan tentang layar utama aplikasi Jawami'ul Kalim. Langsung aja kalian buka aplikasinya seperti ini. Dan di sini kan ada layar utama nih. Dan di sini ada yang bertuliskan ardun, bahas, dan yang lain-lain. Kegunaannya apa sih? Atau maknanya apa sih? Mungkin kalian ada yang belum tahu dan insya Allah akan tahu dengan melihat video ini. Teman-teman semuanya, bahwasannya di ikon kanan sebelah sini adalah ikon-ikon atau menu-menu utama ya, yang tentunya kita harus mengetahuinya. Yang pertama dari ardun. Ardun di sini yaitu untuk menampilkan nanti hadis dan yang lain-lain. Itu fungsinya ada di sini. Dan di sini ketika diklik akan muncul lagi menu-menu di sini. Ada yang namanya ardul hadis, ardus sahabah. Dan untuk ardul hadis di sini ada bertuliskan lagi menu-menu. Ardul hadis di sini yaitu untuk memunculkan hadis. Dan di sini ada yang namanya bidayatul hadis. Bidayatul hadis di sini adalah permulaan kata utama atau kata awal dari isi hadis tersebut. Misalkan innamal a'malu binniyat, maka kalian tulis di sini, nanti otomatis hadisnya akan keluar. Terus nau'us sunnah di sini adalah jenis hadis tersebut apa? Entah qauliyah, fi'liyah, taqririyah, syama'il. Misalkan dari ucapan, perbuatan, misalkan ketetapan, atau misalkan syama'il yang mencakup. Dan di sini kalian bisa dipilih, tinggal kalian centreng saja. Misalkan hadisnya itu jenisnya itu, jenis sunnahnya itu qauliyah, maka kalian langsung aja di checklist ini. Itu. Dan untuk al-hukmu alal hadis, hukum dalam hadis ini atau hukum atas hadis ini, hadis itu kan ada yang sahih dan juga ada yang hasan. Tentunya ada yang doib, ada yang marfu. Yang kalian cari itu hukum hadisnya mau yang mana? Misalkan saya pilih yang sahih saja, hadis tersebut sahih. Oke, kalian langsung checklist saja di sini. Dan di sini ada yang namanya nau'ul hadis. Nau'ul hadis di sini jenis hadis tersebut. Apakah hadis tersebut itu adalah hadis qudsi atau hadis marfu? Kalian langsung dipilih dan kalian checklist sesuai dengan apa yang kalian cari. Dan di sini ada yang namanya turuq riwayah. Turuq riwayah di sini dari segi jalan hadis tersebut ada yang berdasarkan gharib, ada yang aziz, ada yang masyhur, ada yang mutawatir, atau dari semua jalan tersebut. Misalkan kalian pilih tergantung dari kebutuhan kalian. Kalau misalkan hadis yang kalian ingin cari ya hadis gharib, kalian langsung aja diklik hadisnya. Seperti itu. Lalu ketika kalian sudah memilih dan kalian sudah menulis di sini hadis tersebut, juga sudah mencontreng apa yang kalian butuhkan, langsung kalian klik yang ardun nataij. Ardun nataij di sini adalah menampilkan suatu hasil, dan di sini iqaful ard, memberhentikan tampilan tersebut, dan hadbu untuk menghapus. Langsung itu dari segi tampilan hadis ya, ardul hadis. Dan di sini kita akan klik ardus sahabah. Dalam sahabah ini tentunya untuk menampilkan sahabat-sahabat. Tentunya sahabat-sahabat berdasarkan misalkan periwayat dan juga berdasarkan negara tinggalnya, juga baladulofah berdasarkan negara beliau meninggal, qabail berdasarkan qabilahnya, terus
rotbahnya berdasarkan derajatnya, misalkan tingkatannya atau susunannya. As-sabiquna berdasarkan yang lebih pertama masuk Islam gitu. Dan di sini kalian bisa pilih tergantung dari apa yang kalian cari ya teman-teman semuanya. Misalkan as-sabiquna diklik lalu akan muncul di sini tartibus sahabati hasabis sabaq ilal Islam. Adadul ahadits, adadul muqarrirat. Ya, seperti itu. Ada tartibus sahabah hasabis sabaq ilal Islam. Ada yang namanya ahdas sirah al-makkiyah dan yang lain-lain. Kalian bisa kalian atur ya. Mana yang kalian ingin butuhkan. Selanjutnya teman-teman semuanya, orb di sini kita sudah tahu ya fungsinya seperti apa dan di sini arti-artinya seperti apa. Dan kita langsung ke bahas. Bahas itu adalah ke pencarian teman-teman semuanya. Dan di sini ada 4 ikon. Ketika kalian klik bahsu di sini ada 4 ikon utama. Yang pertama adalah berdasarkan al-bahsul am, al-bahsu an rawi, al-bahsu an alim, al-bahsu an kaulin. Jadi di sini ada 4 ya, 4 pilihan pencarian berdasarkan ini secara umum. Dan untuk pencarian secara umum kalian memasukkan mufradat. Misalkan mufradatnya apa? Misalkan ini. Misalkan kadzaba muta'ammidan. Man kadzaba muta'ammidan misalkan. Ini adalah kalimatnya. Dan ini berdasarkan tertibnya. Tertibnya ada mutataliyah. Mutataliyah itu bersangkutan gitu ya, atau mutatathirah. Ini kurang jelas ya. Al-azu ini ada rakam hadisnya dan di sini ada khiyarat atau pilihan mau tidak memperhatikan alif atau tidak memperhatikan hamzah. Misalkan tidak memperdulikan hamzah, kalian tinggal pilih mana yang kalian butuhkan. Misalkan saya ingin tidak memperhatikan hamzah, kalian klik yang ini. Dan untuk na'ul bahas, jadi jenis pencariannya berdasarkan marfu wal qudsi, hadis marfu atau qudsi, atau berdasarkan mauquf, atau kalian maktu misalkan, atau kharijul ahadits, atau di luar dari hadis-hadis. Kalian bisa dipilih dan dicontreng saja ya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan di sini ada yang namanya bahsus sarfi, bahsul mutabiq. Jadi kalian di sini ada hadb, ada ikhtiar majal, dan juga ada adadul kutub mukhtarah yang dipilih ya. Kalian bisa coba pencarian di sekitar sini, bisa mencarian sesuai dengan yang serupa atau misalkan yang emang pencariannya sesuai, tergantung dari kalian ya. Dan di sini ada yang namanya al-bahthu an rawi. Bahthu an rawi di sini pencarian berdasarkan riwayat. Dan di sini ada yang namanya nomor ya. Nomor yaitu pencarian menggunakan nomor periwayat, dan ini adalah isim. Ini berdasarkan nama ya. Terus ini qurabah berdasarkan yang dekat ya. Muraqabah rawi, qurabah rawi maksud saya. Dan di sini ada rotbahnya. Rotbah itu ada derajatnya mungkin ya, atau misalkan tingkatannya. Dan di sini ada baladul iqamah, yaitu negara dia tinggal di mana misalkan. Ya, Abahar, Ela dan yang lain-lain. Dan di sini balad wafatnya dia beliau mungkin negara meninggalnya di mana. Dan di sini adalah masyhurah, terkenalnya dengan apa. Kalian bisa bisa kalian cari dulu sahabatnya, lalu kalian misalkan terkenal sahabat itu apa, misalkan kalian cari dan klik di sini. Ini berdasarkan nasab ya, nasab atau keturunan. Mawali berdasarkan pemimpinnya atau tuannya gitu. Dan di sini sanah wafah, yaitu tahun meninggalnya. Kalian bisa diklik tahun meninggalnya berapa. Laqab, gelar, sifatnya seperti apa, wasfu,
nasyatnya, dia kegiatannya apa, beliau kegiatannya apa, aktivitasnya apa, umurnya berapa misalkan. Ini kunyahnya apa, misalkan Abu apa misalkan. Terus madhabnya apa, tobakohnya apa, tingkatannya apa, marwiyatnya misalkan eh, berapa gitu. Meriwayatkannya beliau berapa. Lalu ketika kalian sudah mengatur dan memilih, kalian langsung klik bahthu. Ya, otomatis akan keluar nanti di sini hasilnya. Itu. Yang selanjutnya adalah bahthu an alam. Jadi berdasarkan secara umum ini ada tobakoh tingkatannya, terus derajat hati susunannya dia, maaf dulu ada gangguan tenggorokan. Jadi rotbahnya itu kalian bisa diatur misalkan sahabi atau apa derajatnya beliau apa, misalkan sebagai sahabatkah atau sebagai fiqh atau percayakah atau yang lain-lain. Di sini adalah sanah wafah, kalian sudah tahu ini adalah tahun meninggal, terus ada dul aqwali. Ini jumlah omongan-omongannya atau ucapan-ucapannya. Lalu kalian bahas, kalian cari, nanti akan muncul di sini juga. Sekarang yang terakhir di bagian bahsu yaitu al-bahthu an qaulin. Pencarian berdasarkan omongan atau ucapan. Lafaz yang dikeluarkan oleh para ulama, mutabiq adalah yang serupa. Kalian kalau misalkan ucapannya itu kalian cari misalkan kalimat niat, otomatis akan keluar nanti yang kalimatnya yang serupa dengan niat tersebut, atau misalkan sesuai aja yang kalian cari gitu, yang ada di kolom kalian ini ditulis. Misalkan niat ya keluar harus niat. Nggak boleh kalimat yang serupa dengannya nggak boleh keluar misalkan. Dan di sini adalah al-ulama. Jadi perkataan-perkataan ulama semua yang terucap atau misalkan secara tertentu gitu ya. Tertentu kalian secara umum tapi secara tertentu gitu dalam pencarian ucapannya atau lafaznya. Lalu kalian klik bahas seperti itu. Selanjutnya kita bahas sudah tahu ya mungkin fungsi-fungsinya seperti apa. Lalu ke taksim al-mawdu'i. Taksim mawdu'i artinya adalah pembagian dari topik ya. Dan di sini ada yang namanya syajaratul mawadhi'. Jadi susunan-susunan topik-topik. Yaitu topiknya hadis tersebut apakah berkaitan dengan iman, atau dengan ibadah, atau dengan muamalat, atau dengan akhlak dan adab, atau Al-Quran dan Karim. Al-Quran Al-Karim maksud saya. Atau keseluruhan topik yang mencakup semua ini ya. Kalian bisa langsung diklik, otomatis akan keluar seperti ini. Ini kan secara keseluruhan nih, ada iman, ada Al-Quran, al-ilm, misalkan Al-Qasasul Anbiya, dan yang lain-lain. Kalau misalkan di iman saja, kalian diklik ini akan muncul langsung di sini iman saja. Seperti itu. Al-Quran Karim akan keluar Al-Quran saja. Seperti ini. Ya, jadi mudah sekali teman-teman semuanya. Kalian bisa mencarinya berdasarkan topik-topik tertentu. Dan di sini ada yang namanya qira'atun mutanawwi'ah. Qira'atun mutanawwi'ah di sini adalah bacaan bermacam-macam. Entah itu as-sihah atau mustakhrajat atau sunan atau muwatta atau masanid dan yang lain-lain. Di sini kalian bisa pilih tergantung dari kebutuhan kalian apa ya. Ini adalah isim masdar, jadi dasarnya apa? Nama dasarnya misalkan Sahih Bukhari. Ini adalah masdar. Masdar itu sebagai rujukan lah. Dan isim musannifnya itu adalah nama penulisnya, misalkan Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Terus sanah wafahnya, tahun meninggal beliau berapa, terus nau'u masdar, jenis masdar tersebut apa, misalkan matbu itu tercetak ya. Kalau misalkan adadul ahadis yaitu jumlah dari hadis-hadis beliau dalam bukunya. As-sihah wal mustakhraj, majal masdar. Ini untuk majalnya ruang lingkup masdar tersebut. Sihah dan mustakhrajat.
Taib. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Begitupun ini masani dan yang lain-lain. Ya, kalian tinggal periksa, kalian lihat, insya Allah kalian akan paham. Langsung ke sini teman-teman semuanya. Kita masuk ke takhrijur rasail. Ini untuk mentakhrij ya teman-teman semuanya. Ada yang namanya masar malaf, yaitu untuk filenya, misalkan Fathah untuk membuka file tersebut. Takhrijul ayat ini untuk mentakhrij ayat. Awal maudhu, topik pertama atau ikhtiar mawali atau pilihan dari topik-topik tersebut. Dan ini takhrijul hadis, kulu mawadi. Ini takhrij hadis adalah untuk mengeluarkan hadis ya, biar kita tahu apa hadis itu sahih dan yang lain-lain. Dan di sini adalah namanya kulu mawadi. Dari semua topik atau dari topik beberapa topik gitu. Misalkan topik tertentu kalian pilih ya berapa misalkan. Dan di sini adalah yang namanya ihalah. Dan di ihalah di sini adalah lil kutub matbu'ah atau li jawami'ul kalim. Ini kutub matbu'ah ini yang berdasarkan apa? Buku yang tercetak, dan jawami'ul kalim ya jawami'ul kalim ya yang ada di aplikasi ini mungkin ya. Kita tahu tarqimul ahadits. Taib. Ikhtiar kutub berdasarkan kutubut tis'ah atau kulu kutub atau fi majal. Misalkan kalau kutubut tis'ah maksudnya itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah itu ya. Kulul kutub yaitu mencakup seluruh kitab. Ya, untuk fi majal ini mungkin yang mencakup secara dari ilmu tersebut. Dan di sini ada bada untuk memulai dan iqaf untuk memberhentikan dan hadub untuk menghapus dari pencarian tersebut. Itu teman-teman semuanya, ini bagian takhrij rasail, dan kita masuk ke muqaranah masadir. Muqaranah masadir di sini adalah untuk membandingkan ya teman-teman semuanya. Jadi membandingkan antara kitab ini dan kitab yang lain misalkan. Dan di sini teman-teman semua kalian bisa dicoba ya. Dicoba agar kalian bisa tahu gitu. Bisa tahu dalam setiap kitab apakah ada tambahan kata atau misalkan dari kitab pertama dan kedua itu ada yang beda atau tidak. Kalian tinggal langsung di checklist dan kalian langsung bandingkan. Dari kitab tersebut itu seperti apa. Misalkan hadis di Sahih Ibnu Khuzaimah seperti apa misalkan. Dan Sahih Muslim kalian bisa bandingkan seperti apa. Di sini ikhtiar kullu. Ini dipilih secara keseluruhan ilga'ul kulli. Ini untuk ilga'ul kullu. Ini untuk apa? Untuk meng-cancel atau menon-checklist buku-buku tersebut, kebalikan yang barusan. Ini juga sama. Ini untuk menampilkan, ini zawaid, tambahan. Ini yang mencakup mustarik itu yang bergabung lah, infarad bihi yang tunggal. Dan di sini kalian langsung aja ya tampilkan. Ini ada turuk, di sini ada sahabi, ada mukarrirat, yaitu jumlah pengulangannya berapa misalkan. Kita sudah masuk ke muqaranah masadir. Lalu kita masuk ke ta'rifat. Ta'rifat di sini teman-teman semuanya adalah penjelasan. Penjelasan apa misalkan? Penjelasan untuk mengetahui informasi dari suatu hadis yang dibahas. Dan juga hadis tersebut terdapat di kitab mana misalkan. Otomatis kita akan tahu seperti ini. Ya. Bisa ada masadir, ada musannifun, penulis, manhaj amal, manhajnya seperti apa, caranya seperti apa. Terus maraji itu rujukannya apa, ini kartu kitabnya apa misalkan. Jadi kita bisa tahu ini kitabnya apa.
misalkan cetakannya berapa, tahun berapa, penulisnya siapa. Dan di sini ada yang namanya isim masdar, isim dasarnya apa, misalkan rujukannya apa, jenisnya apa, tercetak atau tidak, atau berbentuk enkripsi, misalkan isim musannifnya, misalkan nama penulisnya siapa. Di sini langsung kalian ini untuk menyimpannya, menyimpan kitab yang kalian cari, dan ini untuk menyimpan secara keseluruhan kitab yang kalian sudah tentukan atau kalian cari. Seperti itu. Dan musaadah di sini untuk meminta bantuan ya tentang penggunaan dari aplikasi Jawami'ul Kalim ini, apakah kalian bisa menggunakannya, tapi tentunya panduannya ya pakai bahasa Arab. Dan semoga kalian bisa memahaminya. Yang saya barusan jelaskan ya, ini untuk keluar dan ini untuk pengaturan ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kalau ada salah, kalau misalkan ada kurangnya, kalian boleh berkomentar di kolom komentar. Tapi semoga informasi yang saya kasih tentang pengenalan atau penjelasan menu layar utama di aplikasi Jawami'ul Kalim ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ingin belajar aplikasi Jawami'ul Kalim ini, yaitu aplikasi sunnah nabawiyah yang mungkin sangat-sangat bermanfaat bagi kita thalabul ilmi, pelajar yang ingin belajar ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Maksud saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.